Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Saputra, NPM 2025 445075. Saya akan mempresentasikan tugas kalkulus 1, yaitu materinya adalah turunan ya. Turunan seperti f aksen x, df dx, atau dxy. Nah, sebelumnya turunan adalah salah satu topik utama dalam kalkulus. Penemu turunan ini adalah ahli matematika dari Inggris yang bernama Isaac Newton dan ahli matematika dari Jerman yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, turunan ini adalah salah satu topik utama dalam kalkulus yang membahas bagaimana suatu nilai fungsi berubah terhadap variabelnya. Konsep ini berguna untuk mengetahui kecepatan perubahan, menentukan kemiringan grafik, serta menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu eh, seperti menghitung kecepatan mobil atau menentukan titik maksimum keuntungan. Atau bisa kita, atau banyak ya fungsi dari turunan ini. Jika dalam teknik itu bisa untuk mengukur efisiensi dan desain. Misalkan dalam kesehatan juga bisa untuk mengukur laju pertumbuhan seseorang atau untuk mengukur perkembangan penyembuhan. Dalam bisnis pun bisa untuk memprediksi tren atau memprediksi data dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut kita ke definisi dari turunan ini. Nah, materi turunan dalam matematika, khususnya dalam kalkulus, mengacu pada konsep turunan derivatif dari suatu fungsi. Turunan adalah suatu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu nilai fungsi berubah terhadap perubahan nilai variabel bebasnya. Secara matematis, em, jika fx adalah suatu fungsi, maka turunan dari fx tersebut terhadap x didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini adalah f aksen x, itu kan ada kutip satu. Berarti itu dibacanya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Nah, ini adalah definisi dari suatu turunan. Nah, notasi df dx nih. Yang pertama, notasi df dx ini ada dua, ya. Yang pertama itu dari notasi Newton. Turunan pertama dari y sama dengan fx ditulis sebagai f aksen x atau y. Turunan kedua dari y sama dengan fx ditulis sebagai, nah, jika ada kutipnya dua di sini berarti dibaca f double aksen x. Nah, seperti ini ya. Oke, atau y gitu. Dan seterusnya. Nah, notasi kedua adalah notasi Leibniz. Turunan pertama dari y sama dengan fx ditulis sebagai df dx ini. Nah, dibacanya tuh df dx, bukan df per x gitu. Dibacanya df dx. Turunan kedua dari y sama dengan fx ditulis sebagai d kuadrat f d kuadrat x. Nah, dibacanya tuh d kuadrat f d kuadrat x gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kita ke contoh soal yang menggunakan definisi turunan. Kita mencoba ya. Contoh soal yang menggunakan definisi daripada ini, rumus ini. Seperti itu. Oke. Oke, kita punya di sini itu diketahui fx-nya itu sama dengan 3x kuadrat plus 5. Nah, yang ditanyakannya ini adalah f aksen x-nya itu berapa? Oke, untuk menyelesaikan fungsi di atas, menggunakan rumus definisi turunan sebagai berikut. Nah, rumus ini ya, yang tadi sama kayak di atas. Nah, kita ke pembahasannya deh. Jika kita punya fungsi 3x kuadrat plus 5, nah, menggunakan rumus yang ini, definisi dari sebuah turunan.
kita substitusikan X plus H ini ke dalam X ini. Apa namanya? Variabel dari koefisien 3. Nih, koefisiennya. Jadi, 3 X plus H kuadrat. Karena ini ada kuadrat di sini. Plus 5. Nah, plus 5 ya. Min fx. Fx-nya itu berapa nih? Min fx. Fx-nya itu berapa? Kan ini ada fx nih. 3x kuadrat plus 5. Nah, jadi nih 3fx kuadrat plus 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, itu kita menggunakan eh, aksen daripada yang ada di dalam kurung ini. Gimana caranya? Nah, ini tuh 2 dikali x, yaitu x kuadrat. 2 dikali x dikali h, yaitu 2hx. Ini h dikuadratkan, jadi h kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi, ini tinggal kita tambahkan saja plus 5 di sini. Nah, ini jangan lupa. Jangan sampai salah di sini. Ini kan ada min ya di sini. Min. Min ini dikalikan ke yang ada di dalam kurung. Min dikali 3x kuadrat, yaitu min 3x kuadrat. Nih. Terus min dikali 5, jadi min 5. Nih. Nah, sama dengan kita mendapatkan ini. Untuk mendapatkan ini, itu kita kali dulu yang ada di dalam kurungnya dengan 3 nih. 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 dikali 2hx itu 6hx. 3 dikali h kuadrat itu 3h kuadrat. Nah, sini plus 5 min, nah ini tinggal masukin lagi ke bawah. Nah, sehingga mendapatkan ini. Hapus dulu, ntar. Sehingga di sini ada yang bisa kita kurangin. Ada yang variabelnya sama di sini. Artinya bisa kita kurangin atau langsung coret aja bisa. Sini 3x kuadrat dicoret dengan dikurang min 3x kuadrat. Coret bisa. Ini 5 kurang 5 coret bisa. Jadi kita punya sisa di sini itu 6hx plus 3h. Nah ini per h ya. Bisa ada per h. Bisa ya kita sederhanakan. Jadinya kita bisa dapat ini. 6x plus 3h sama dengan, nah, jawabannya 6x karena seperti ini. 6x plus 3. Ini H mendekati 0 kan. Kita substitusikan ke H yang ada di dalam 3 ini. Jadi 3 dikali 0 ya. Sama dengan ini. Kan ini kan 3 dikali 0 ya 0 ya. Berapapun yang dikali 0 itu 0. Jadi sisa 6x. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan rumus dari definisi turunan tersebut. Oke, ntar kita hapus dulu. Nah, lanjut ya. Setelah ini tuh, kalau misalkan kita menggunakan cara ini, definisi ini, itu terlalu panjang kalau untuk dijabarkan seperti ini. Panjang banget ya. Nah, ternyata ada rumus simpelnya. Seperti ini. Kita punya di sini ada 4 rumus ya. Rumus turunan. Yang saya temukan ada baru 4 yang nggak tahu kalau misalkan mungkin ada rumus yang lebih daripada ini. Nah, yang saya temukan hanya 4 ini. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, fx kalau sama dengan koefisien
atau dia tuh tidak angka yang tidak memiliki variabel. Maka f aksen x-nya atau turunannya itu nol. Nah, nol. Berapapun ininya koefisiennya mau 3, 5 atau bahkan 100, 200 mungkin ya. Itu hasilnya bakal tetap nol. Contoh, misalkan kita punya di sini fx sama dengan 9, 9 ya. Maka f aksen x-nya itu sama dengan nol. Nah, nol. Kenapa bisa nol? Karena, oke kita coba deh di rumus yang atas ini. Rumus yang ada di atas. Kita menggunakan definisi dari sebuah turunan tadi. Misalkan ya, kita mau menggunakan rumus ini. Kita punya fx-nya tuh, fx-nya tuh sama dengan 9 ya. Tadi kan 9. Kan 9 di sini. Nah, kita menggunakan rumus ini. Artinya, f itu substitusiin, kan fx ini hanya punya 9 dia. Ini punya 9 di sini kan. Nah, ini 9 doang. Kita masukin ke sini pun, jadinya bakal 9. Bentar, sini deh. 9 min 9 per H. Nah, jadi hasilnya itu akan 0 per H. Nah, seperti ini. Jadi ya 0 per H. Jadinya artinya 0. Karena di sini 9 tidak memiliki variabel. Jadi H ini kan H mendekati 0. Berarti 0 nanti akan jadinya seperti kayak 0 per 0. Seperti itu. Oke. Jadi koefisien berapapun jika tidak memiliki variabel itu hasilnya 0. Nah, kita ke rumus yang kedua di sini. Fx itu sama dengan Ax. Nah, ini koefisien ya. Dia memiliki variabel. Misalkan dia cuma punya X aja. Itu hasilnya kayak contohnya gini deh. Kasih contoh. em, Bentar. Itu sama dengan misalkan 5x. 5x. Bagaimana berapa f aksen x-nya? Susah juga ya nulisnya. Oke. Nah, itu hasilnya bakal 5 dia. Nah, kenapa 5? Karena ini X-nya ini tidak memiliki pangkat atau pangkat 1. Seperti itu. Jadi turunannya itu X-nya dihilangin aja. Mau misalkan 10X. Jadi ya turunannya itu 10. 15X mungkin turunannya 15. Jadi X-nya dihilangin aja. Karena X ini kan adalah X pangkat 1. Nah, sebagaimana kita punya rumus di sini. Yang ketiga, rumus yang ketiga. Fx AXN. Fx itu sama dengan AXN. Misalkan Fx mempunyai pangkat nih. 5 X kuadrat misalkan. Atau ya 5x kuadrat. Misalkan di sini deh. Kita punya fx-nya di sini 5x kuadrat. Nah, f aksen x-nya itu berapa? F aksen x-nya itu nantinya bakal seperti ini. Nah, di sini kita punya 5x kuadrat. Nah, rumusnya ini berarti kan n dikedepaninnya ini 2.
dikalikan ke depan. Jadi 2, nah 2 dikali 5. Nah pangkatnya ini dikurang satu. Kenapa dikurang satu? Karena ya ini turunan satu. Ini memang dari rumus dari sananya ya. Kurang satu. Hasilnya adalah 2 dikali 5 yaitu 10. 10x. Nah, hasilnya 10x aja karena ini kan pangkat 2-nya udah dikurangin satu. Jadi 10x pangkat satu. Ya, kalau 10x pangkat satu tuh nggak perlu ditulis lagi ya pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 10x. Nah, oke. Di sini kita punya eh rumus yang keempat ya. Nah, bentar. Misalkan kita punya contoh soalnya kayak gini ya. A-nya 3. Terus dikali U aksen X. Berarti itu kayak contoh di sini ada 2 X kuadrat plus 7. 7x ya sini. Nah, ke bawah nggak apa-apa lah ke sini. Bagaimana caranya? Kan ini ada U ya. Nah, jadi sama dengan turunannya ini F aksen X sama dengan A U aksen. Bagaimana caranya U aksen? U aksen X. Ini itu adalah U ya, di sini ada. Ini itu U. Nih, U. Nah, ini tiganya itu A ya. A. Itu U aksen daripada ini. Ya udah, 2 dikali ke depan itu kan 4. 2 dikali 2, 4x. Karena di sini 2 dia udah nggak punya pangkat lagi, 2 dikurang satu. Udah 4x plus. Nah, seperti tadi, 7x. Berarti kan dia cuma punya variabel x. Dia nggak punya x-nya nggak punya pangkat. Jadi x-nya dihilangin aja. Jadi 7. Nah, ini dalam kurung masih. Nah, kita masukin yang 3 ini kita ke bawahin sini. Baru udah di sini bisa dikali. 3 dikali 4. Ini sama dengan deh. 3 dikali 4 itu 12. Ada x-nya berarti 12x. 12x ditambah 3 dikali 7, 21. Nah, seperti itu. Ini untuk contoh yang rumus keempat ini. Seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, oke. Nah, ini tadi contoh yang seperti tadi ya. Yang udah kita bahas di pertama tadi yang contoh fx sama dengan konstanta tidak memiliki variabel itu hasilnya bakal nol. Nah, pembahasannya bakal seperti ini. Nah, itu dimasukkan ya 3 dikurang 3 seperti tadi ya. Nol, 0 per H, nol. Contoh kedua juga kita tadi sudah em, coba jelaskan ya menggunakan rumus yang kedua ini. Sudah punya 5x, hasilnya itu sama dengan 5. Karena dia variabelnya tidak memiliki pangkat. Ya, sama. Yang ketiga juga kita udah coba tadi, yang ini
Nah, jika koefisien X itu X-nya mempunyai pangkat. Tuh, seperti ini. 3X kuadrat. Jadi, F aksen X-nya itu 2 dikali ke depan. Nah, 2 dikali ke depan itu 2 dikali 3. Pangkatnya dikurang 1. Di hasilnya adalah 6X. 2 dikali 3, 6X. Ini pangkat 2-nya dikurang 1, jadi 6X saja. 5-nya ini kan konstanta. Jadi, berapapun konstantanya itu hasilnya adalah 0. Nah, oke. Selain F, selain F aksen X, adapun F double aksen. Nah, bagaimana tadi? F double aksen itu disebut turunan kedua dari fungsi fx. Artinya menurunkan lagi sebuah hasil turunan yang pertama. Misalkan kita udah mempunyai turunan yang pertama. Kita turunkan lagi, itu bisa. Nah, contoh soal deh. Ini rumusnya dulu f aksen x sama dengan a kali n kali n min 1 dikali xn min 2. Kita ke contoh. Oh, bentar. Bentar ya. Nah, ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah di sini diketahui X sama dengan 4X pangkat 3 plus 7X plus 3. Nah, ditanyanya F double aksennya berapa? Oke, pembahasannya di sini. Nah, ini soalnya Fx itu kan dia 4X pangkat 3 tambah 7X tambah 3. Nah, di sini sebelum kita mencari F double aksen, kita harus menemukan F aksennya dulu, F aksen X-nya dulu. Turunan pertama ya ini ya berarti ya. Nah, seperti yang tadi, untuk mencari turunan pertama, itu F aksen X. Nah, 3 dikalikan ke depan. 3 dikali 4 X. Nah, pangkat 3-nya ini dikurang 1. Seperti rumus yang tadi. Plus, sama, ini tuh X. Nggak ada pangkatnya, itu sama aja pangkat 1. Pangkat satunya 1 dikali ke depan. Itu dikali 7 X. Nah, karena ini udah 1 dikurang 1. Artinya X pangkat 0. Artinya X pangkat 0 tuh nggak ada, hilang X-nya. Jadi, ini hasilnya 7 tambah 3. 3 ini kan koefisien ya. Oh, bukan koefisien, konstanta. Nah, konstanta artinya dia nggak punya pangkat. Jadinya ini sama aja 0. Dia hilang di situ. Nah, 3 dikali 4 X. Pangkat 3 yaitu 12. 3 kali 4, 12. Kali 3, pangkat 3-nya udah dikurang 1. 12 X kuadrat. Plus 7. Ini hasil dari F aksen X atau turunan yang pertama. Nah, ini bisa diturunin lagi. Jadi F double aksen. Seperti ini. Sama aja sebenarnya. Ini cuma logonya apa? Kutipnya ada 2, ini ada 1. Artinya kalau 1 ya turunan pertama, kalau 2 ya turunan kedua. Sama aja, ini tuh turunan dari ini. Udah 2 dikalikan ke depan lagi, 2 dikali 12X. Pangkatnya ini kurang 1. Nah, ini plus 7. Nah, 7 ini kan konstanta ya nantinya. Dia tuh udah nggak punya variabel lagi, karena variabelnya udah hilang di sini. 12 dikali 2 dikali 12X kuadrat. Pangkatnya dikurang 1. Artinya 12 kali 2, 24X. Nah, karena F double aksen udah kita temukan. Nah, ini masih bisa nggak kalau F triple aksen? Mungkin bisa ya, bisa ya. Nah, masih bisa lagi nih. Nanti jadinya bakal 24 doang gitu. 24 aja. Kalaupun mau di turunan ketiga, bisa ini ya. Nah, seperti itu. Karena ini waktunya udah ini ya. Lamaan mungkin. Apa contoh soal nomor 5 deh.
Itu kan turunan dari fx 3x kuadrat. Nah, ini tadi udah ya. Ini tuh contoh, yang ini contoh daripada rumus yang ini loh. Nah, fx a dikali u x. Nah, f aksennya itu x, a dikali u aksen x. Nah, sama ya. Sama yang ini. Sama ya sama yang ini tadi. Nantinya jadinya tuh seperti kayak 3 dikali 4x, 12x, 3 dikali 7, 21. Nah, sama kan? Oke, selain itu, kita juga punya di sini aturan perkalian sama pembagian. Nah, kita bisa menemukan, jika kita menemukan perkalian, kita punya rumus ini. Kan dalam suatu turunan ada perkalian ya. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, U dikali V aksen. Itu bisa dijabarkan kayak U aksen V ditambah U V aksen. Contoh, contoh kita punya di sini 3x. Fx-nya fungsinya adalah 3x plus 2 dikali 6x kuadrat plus 1. 6x kuadrat plus 1. Nah, berapa f aksennya? F aksen x-nya itu berapa? Nah, sebelumnya kita ubah dulu nih. Ini kita anggap di sini. Nah, kita anggap yang ini tuh U. Yang ini itu V. Nah, jadi yang U dan V ini kita ubah jadi ke U aksennya berapa, V aksennya berapa. Nah, ini dia. U aksennya itu 3. Kenapa bisa 3? Karena yang tadi, cara mencari aksen, cara mencari turunan. Ini kan variabel X-nya tuh nggak punya pangkat. Jadi dihilangin aja. Jadi tinggal sisa 3. Nah, ini konstanta, tidak punya variabel. Jadi ini adalah 0 ya. 0. Jadi sisa 3. Nah, di sini kita punya U aksen 3. Di aksennya 12x. Kenapa 12x? Karena 2 dikalikan ke depan itu 2 dikali 6x. Nah, x kuadrat gitu. Jadi 2 dikali 6 itu 12. X yang ini pangkat 2-nya dikurangin 1. Jadi tinggal X aja. 12x. Nah, ini satunya, ya udah ini tuh konstanta. Jadi hasilnya 0. 12x. Jadi seperti itu. Nah, kalau setelah kita menemukan U aksen dan V aksennya, kita bisa mengoperasikan F aksen X-nya. Nah, di sini bagaimana? Kita punya di sini F X-nya itu kan ini. Nah, kita punya di sini rumusnya. Bentar. Rumusnya di sini U aksen V ditambah U V aksen. Oke, jadi seperti ini ya. Hmm. Kan ini U aksen. U aksen ini 3. V. Nah, V itu yang mana? V itu yang ini. 6x kuadrat plus 1. Ini V. Itu V. Nah, ditambah. Kan ditambah ya. Tambah. Ditambah U. Oh, bentar. Ini U. Ini V aksen. Nah, U-nya kan ini ya. Nah, tadi kita anggap ini U 3x plus 2. Di aksennya itu 12. Sehingga di sini kita bisa mengalihkan silang langsung. Ini kita 3 dikali 6 itu 18x kuadrat. Ini 3 dikali 1 3. Tambah, tambah 12x dikali dengan 3. 36x kuadrat. Karena di sini dia punya x, 3 juga punya x. Jadi ini 36x kuadrat.
12 dikali 2, 24x. Nah, di sini masih ada yang variabelnya sama. Variabel dan pangkatnya sama. Yaitu 18x kuadrat ditambah 36x kuadrat. Tambahkan hasilnya adalah 54x kuadrat. Nah, x-nya itu yang mempunyai variabel itu di sebelah kiri ya. 4x plus 3. Karena di sini udah nggak ada yang bisa kita operasikan atau jumlahkan lagi karena berbeda variabelnya sudah. 54x kuadrat hasilnya ini. Ini dari contoh perkalian. Bagaimana kalau pembagian? Kita punya contoh soal di sini pembagian ya. Contoh soal pembagian di sini kita punya soal fx sama dengan 4x plus 3 per 5x kuadrat plus 5. Sebagaimana rumus pembagian itu bagaimana? Rumus pembagian itu seperti ini. U aksen V dikurang atau min U V aksen per V kuadrat. Hmm, sini seperti tadi. Kita anggap, ya, kita anggap ini adalah U dan ini adalah V. Nah, jadi kita cari dulu U aksennya itu. U aksennya di sini tinggal 4 ya. U aksennya itu 4 karena ya seperti tadi. Sini X-nya nggak punya pangkat, jadi ilangin aja dan 3 adalah konstanta itu sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini U aksen itu 4 dan V aksen, V-nya nih. V-nya adalah yang bawah yang 5x kuadrat plus 2. 2-nya dikalikan ke depan. Jadi 2 dikali 5 x kuadrat. Nah, ini 2-nya adalah 0 karena di konstanta. Dan hasilnya V aksennya adalah kita temu di sini 10x. Karena 2 dikali 5 x kuadrat 2-nya dikurang 1. 10x. Nah, barulah kita bisa mengoperasikan turunannya. Kita bisa mencari F aksen X-nya. Tinggal dikali silang seperti tadi ya. Sama aja kayak yang perkalian kurang lebih sama. 4 dikali 5 X kuadrat. Hasilnya itu ini. 20X kuadrat. 4 dikali 2. 8. Nah, ini juga kita kalikan. Nah, di sini kita harus lebih hati-hati lagi. Karena di sini ada minus ya. Ini ada minus. 10 min. Ini tuh min nih. 4X plus 3 itu min. Jadi 10 dikali min 4. Itu kan min 40X kuadrat. Karena dia punya X, 10-nya 4 juga punya X. Min 40X kuadrat. Sama. 10 dikali min 3. Nah, min 3 ya. Min 30X per 5X kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, di sini kita bisa jumlahkan ya. Atau ada yang bisa dikurangkan. 20 dikurang 20x kuadrat dikurang 40x kuadrat. Karena ini dia lebih kecil daripada ini, hasilnya min 20x kuadrat. Nah, dari tadi yang punya variabel di depan min 30x plus 8 per 5x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari pembagian ya. Oh, bentar. Kita juga punya aturan rantai di sini. Seperti rumusnya adalah jika kayak f gx aksen nah, sama dengan f aksen gx. Gx-nya itu berapa dikali g aksen x. Nah,
Kalau misalkan ngelihat rumusnya ini, itu rumit ya. Nah, kita langsung ke contoh deh. Ini contoh ya, contoh pembahasan ya. Di sini kan fx, kita punya deh fungsinya itu 3x² plus 5x pangkat 7. Nah, pangkat 7. Ini kan nggak bisa ya kalau kita jabarkan dulu, nggak mungkin pangkat 7-nya itu berapa, karena banyak banget. Jadi seperti tadi, berarti f aksen tadi. Kita ibaratkan 3x² plus 5 ini sebagai misalkan, kita misalkan aja sebagai kotak ya. Nah, jadi di sini tuh kotak pangkat 7 gitu. Nah, sehingga ini kita bisa kalikan ke depan 7-nya. 7, itu kan 7, 3x² plus 5x pangkat 6, karena di sini itu 7-nya dikurang 1, karena dia udah dikalikan ke depan ke sini. Misalnya 6. Nah, tapi harus dikali lagi dengan em, aksen daripada ini. Nah, harus dikali ya. Kayak ini aksen daripada ini tuh 2 dikali ke depan, 2 dikali 3x, jadinya ya 6x. 6x, 5x itu hasilnya 5. Karena ini tidak mempunyai pangkat. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Mungkin waktunya kelamaan ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.